Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, selamat datang di GBI Trust Spirit Online Service. Dimanapun Anda berada, percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan Anda dan kita semua. Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita, maka dari itu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud penghormatan kita kepada bangsa kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu diriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sejak 1945, sejak awal kemerdekaan kami, bahkan sejak semulanya Engkau menyertai bangsa kami. Sampai hari ini kami melihat bukti kebesaran-Mu, bukti keajaiban-Mu, bukti penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai bangsa kami, maka Engkau akan tetap menyertai bangsa kami Tuhan. Kami mau terus mengingat kesetiaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Beracaralah Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Karena Engkau maha hadir, Engkau beserta dengan kami, Engkau adalah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami, kami buka ibadah kami, kami buka ibadah kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Ini doa kami Tuhan, kami mau mengucapkan berkat kepada bangsa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan syukur untuk rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu
menjadi duta kerajaanmu. Mari ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema-problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Katakan, ku ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih. Thank you Lord. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Ku berdoa Indonesia
bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa, biarlah ini jadi doa kami Tuhan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, oh, curahkan kuasa-Mu di tanah tercinta. Oh, ku berdoa Indonesia baru kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia baru kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, haleluya, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan sudah memerdekakan kita, amin. Maka kita sudah lebih dari pemenang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Come on, lebih dari pemenang. Mari tepuk tangan bersama-sama. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya, kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya, kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu, kita saut-sautan bersama ya. Hey, katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi, kita lebih dari pemenang. Lebih keras, kita lebih dari pemenang. Come on, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi,
kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, deklarasikan, kita lebih dari pemenang. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, hey. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Hey, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Permohonan doa kami adalah pulihkan bangsa kami, Tuhan. Ampuni bangsa kami, Tuhan. Kami rindu melihat lawatan besar terjadi atas bangsa kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Amin. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Come on, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Yes, Lord. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, kami umat-Mu, kami umat-Mu, rendahkan diri, kami sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oh, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Amin. Yes, Lord. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Yes, Lord. Kembalikan bangsa kami
Tuhan, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Yes Lord, kembalikan bangsa kami kepadamu. Come on. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come on. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada. Waktu datang bersama hambanya, katakan Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Haleluya. Dan pulihkan kembali kami. Katakan Tuhan pulihkan, come on. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Berikan pujian bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Bapa, benarlah isi lagu ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan, kami memohon di hadapan-Mu dari tempat ini kepada sorga, kepada tata Allah untuk Indonesia secara khusus, bumi dan segala isinya secara umum. Bapa, kami ada hari ini beribadah dari di musim pandemi 19 COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap setia untuk beribadah sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Karena kami percaya Tuhan ada di rumah kami. Ketika Tuhan hadir maka ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus harapan diberikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami firman-Mu khususnya. Ada hari yang luar biasa untuk 15 Agustus tahun 2021 ini, yang sebentar
tanggal 17 Agustus kami merayakan hari kemerdekaan kami. Indonesia adalah milik Kristus. Berbicaralah arahkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami selesai beribadah ini, ada lawatan Tuhan yang kami rasakan sampai kau datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Yang beribadah fokus kepada Tuhan, bukan menonton di layar TV atau di handphone Bapak Ibu. Tetapi kita serius dengan Tuhan sungguh-sungguh, sebab Alkitab mencatat orang yang sungguh-sungguh pasti mengalami mujizat. Yes, haleluya, haleluya. Baik, hari ini kita akan belajar dan mendengar firman Tuhan bukan hanya sebagai informasi pengetahuan, tetapi juga kehidupan Kristus atau kehidupan Tuhan datang kepada kita, khususnya di pandemi 19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang kita bahas hari ini adalah freedom, ya. Bahasa Indonesianya bebas. Ya, lebih populer sekarang karena Agustus merdeka, gitu. Coba kita katakan 3 kali, merdeka, merdeka. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, kok pemain musiknya sepi ya? Yang biasanya ngikut ya. Oke, pemain musik ikut juga. 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita deklarasikan. Boleh kita bagi berdiri sekali lagi yang ada di rumah. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Ya, kembali Bapak Ibu duduk dengan menikmati hadirat Tuhan. Klik. Nah, tema khususnya, subtemanya adalah sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita melihat firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 23. Klik. Iya, dikatakan begini, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah hidup kekal. Sekali lagi, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan kita. Oh, haleluya. Nah, Alkitab saya mencatat sebab upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa ujung-ujungnya maut. Pasti mati Bapak Ibu. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, sehebat apapun kuasa maut, ada yang bisa mengalahkannya. Yaitu adalah karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun. Dan setiap perbudakan, setiap penjajahan pasti itu area yang tidak mengenakan. Pasti itu musim yang paling menyedihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasih Kristus, dikatakan oleh Alkitab bahwa dosa itu melahirkan maut. Kalau di dalam bahasa sehari-hari dikatakan apa? Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan, sumber hidup. Jadi pisah, terputus. Nah,
Kalau kita terputus dengan Tuhan, maka maut akan terhubung dengan kita. Kalau kita terputus dari sorga, maka neraka akan terhubung dengan kita. Dan setiap hidup kita ini adalah hasil dari koneksi. Kalau kita terkoneksi dengan hadirat Tuhan, maka apa yang terjadi? Sumber berkat, sumber mujizat, sumber kesembuhan akan terjadi. Tapi kalau kita terkoneksi dengan neraka, maut, dan maut, Bapak Ibu. Masalah terbesar di dunia bukan karena tidak bisa. Penyakit kanker stadium 4 atau corona tidak bisa disembuhkan. Masalah terbesar di dunia adalah putus hubungan dengan Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu, di dalam Kristus kita terkoneksi kembali. Di dalam Kristus kita terhubung dengan surga kembali. Hanya satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, ketika Indonesia dijajah oleh bangsa penjajah Belanda dan antek-anteknya, timnya, Jepang dan timnya, maka kekuatan Indonesia mulai melemah. Tetapi satu hal Bapak Ibu, ketika kita mulai ada satu unity, kesatuan yang kuat. Dari suku demi suku mulai bersatu untuk kekuatan Indonesia. Pemuda yang satu kepada pemuda yang berikutnya bergabung menjadi satu dan kuat di generasi muda. Singkat ceritanya, klimaksnya Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Memberitakan, mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia. Adapun isinya dikatakan apa? Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 1945. Nah Bapak Ibu, mulailah deklarasi kemerdekaan itu dideklarasikan dan setiap orang-orang Indonesia mengalami kemerdekaan dari penjajah, dari perbudakan. Makanya saya buat di sini arti kata merdeka adalah klik bebas. Coba sekali lagi katakan bebas, bebas. Bebas dari mana? Dari perhambaan, bebas dari penjajahan, tidak ada tekanan. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Itu yang kedua, kata merdeka. Yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu. Leluasa, bukan liar ya, tapi bebas. Bebas positif. Jangan sampai istri berkata bebas dari suami. Ya kan, ada orang bilang free apa? Free sex. Seharusnya free sex itu adalah bebas dari seks liar gitu. Tapi kalau kita kan mendengar free sex itu seolah-olah terikat dari seks, terikat, terdominasi. Ya, terintimidasi. Free smoking, bebas rokok, ya kan? Free gendut, oh free gendut, berarti langsing gitu. Free apa namanya? Narkoba, ya bebas dari narkoba. Free sex, bebas dari ikatan seks liar. Nah itu artinya merdeka Bapak Ibu saudara sekalian. Nah
Makanya ada lagu yang saya buat di sini, mengingat kemerdekaan kita ya. Masih ingat gak? Tahu gak lagu 17 Agustus? Ya, coba di mana tuh? 17 Agustus tahun 45. Oke, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita setia membela negara kita. Haleluya. Ya biasa karena corona saya lupa. Ya intinya seperti itu. Sekali merdeka kita tetap merdeka. Jadi tidak ada rasa perhambaan, perbudakan, penjajahan dan yang lainnya tadi ya. Nah next please. Tadi dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kematian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu definisi mati. Next. Definisi mati yang pertama. Upah dosa adalah maut. Definisinya yang mati, maut adalah yang pertama. Mati secara roh. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mati secara roh berarti tubuhnya hidup. Jiwanya ada, hidup. Tapi, nah ini, rohnya mati. Rohnya terputus dengan roh Tuhan. Putus hubungan dengan rohnya, putus dengan Tuhan. Berarti yang hidup adalah tubuh jiwa. Ini hampir sama dengan seperti binatang. Tubuh jiwa. Binatang seperti itu. Binatang gak punya roh. Nah manusia punya roh hanya putus hubungan dengan roh Kristus, roh Tuhan. Coba apa jadinya? Makanya di akhir zaman ini Bapak Ibu ketika rohnya mati, dia gak tahu, gak bisa bedain. Ini si Inem atau istri gua gitu. Pembantu atau tetangga, dia gak bisa bedain. Kenapa? Rohnya mati. Kalau roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan, Alkitab mencatat terang dan gelap pasti kita bisa bedain. Baik dan yang jahat pasti kita tahu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau binatang tidak punya roh, makanya dia nggak bisa bedain ini papanya, ini mamanya atau ibunya atau apa. Bisa kawin-kawinan tuh. Ya kan? Anak kucing bisa kawin sama mamanya. Atau bapaknya kucing bisa kawin sama anaknya karena dia binatang. Nah itu kacau dah. Kacau. Yang kedua, mati secara tubuh. Berarti tinggal roh dan jiwanya. Kalau mati secara tubuh itu karena masalah umur. Manusia terbatas. Kalau tubuhnya mati, kemana dia pergi? Ke Tegalalur. Ke tanah kusir. Dan tanah-tanah kuburan yang sudah disiapkan di Jakarta atau di luar. Ada yang dikremasi sih. Karena mati tubuhnya. Yang ketiga, klik. Mati kekal. Selama-lamanya. Kalau bahasa Alkitab disebut neraka. Bukan 1 tahun 2 tahun, selama-lamanya Bapak Ibu. Itu mati kekal. Wow. Nah Alkitab mencatat upah dosa yang tadi yang mematikan itu bisa diubah oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu yang
membuka live streaming ini, ibadah di rumah, yang belum mengenal Yesus adalah Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa diubah kutuk menjadi berkat. Mati kekal selama-lamanya, wah tidak ada penyesalan. Kalau mati roh Bapak Ibu, engkau percaya Yesus maka rohmu terkoneksi. Dan engkau mempunyai hidup di dalam Kristus selama di dunia ini. Kalau engkau mati secara fisik tubuh, Alkitab mencatat apa? Maka kalau dia mati sementara, tempat sementara di Firdaus. Yang paling berbahaya adalah mati kekal. Yaitu apa? Neraka selama-lamanya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ada 3 kemerdekaan yang harus direbut dan dipertahankan. Yang pertama, merdeka manusia roh. Makanya tadi dikatakan mati manusia roh juga ada merdeka manusia roh. Bagaimana caranya supaya roh kita hidup? Makan firman. Saya Pak Gem selalu kasih tahu, baca Alkitab minimal 2 pasal 1 hari. Jangan hanya sebagai kewajiban saja, tapi kesukaan. Kalau saudara sering baca Alkitab, Tuhan berbicara kepada saudara. Taat apa yang ketika kau mendengar firman Tuhan itu, Allah berbicara kepadamu, taat lakukan. Kalau Tuhan bilang apa? Puasa. Lakukan puasa. Kalau Tuhan katakan apa? Menabur. Saya sebagai gembala saudara, atau sebagai pastor atau sebagai pendeta, ketika Tuhan suruh kalau ada orang kekurangan, hey, kamu harus memberi itu. Itu uang kau dapat bukan uangmu. Kasih kepada dia. Saya taat Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kita butuh. Nah, jadi firman adalah makanan roh kita. Baca firman. Manusia itu ada rohnya harus terkoneksi dengan roh Tuhan. Lewat apa? Alkitab yang kau baca itu. Roh Kristus akan memberikan satu kehidupan. Terkoneksi dengan rohmu. Makanya manusia roh itu merdeka karena itu. Jadi manusia roh harus merdeka. Yang dia katakan di 1 Tesalonika 5:23 begini. Firman Tuhan dikatakan ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Kita berdoa supaya di pandemi ini. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sekalipun pandemi belum selesai, roh saudara harus tetap merdeka. Tadi saya katakan bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, lakukan. Maka rohmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ada yang tanya pada saya, Pak Pendeta, pandemi ini sampai kapan berakhirnya? Tidak peduli sampai kapan berakhirnya. Yang terpenting roh saudara pelihara. Roh saudara kuatkan. Roh saudara harus freedom. Merdeka. Dengan apa? Terikat, terkoneksi dengan firman Tuhan. Amin. Maka ada firman ada lagu berkata apa? Hidupku apa tuh? Firman-Mu. Terus. Terbukti. Ayo, Bapak Ibu yang ada di rumah, ayo. Tahu lagu itu? Di dalamku bukti kebesaran-Mu. Lanjutkan di rumah sendiri ya. Waktu berjalan terus masalahnya. Nah, dikatakan tak bercacat pada kedatangan Kristus. Roh saudara terkoneksi terus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita juga harus merdeka. Itu manusia jiwa saudara. Caranya bagaimana? Filipi 4:8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua tadi, pikirkanlah semuanya itu. Wah, jiwa saudara pasti merdeka. Kalau saya baca sebaliknya, dikatakan begini. Jadi akhirnya, ya kan? Akhirnya itu kan, ya sebaliknya adalah awalnya gitu kan. Jadi awalnya saudara-saudara, semua yang salah. Nah karena di sini disebut semua yang benar. Semua yang salah, semua yang kotor. Mulai itu kan lawannya kotor. Semua yang tidak adil. Apa ya? Adil itu curang gitu ya. Semua yang jorok. Suci itu lawan kata jorok. Semua yang pahit. Semua yang gak enak didengar itu apa lawan kata? Semua yang membuat kita berisik atau bising gitu. Semua yang disebut kejahatan dan yang tidak patut dipuji. Kalau kita balikin adalah buanglah itu sebenarnya. Jauhkanlah itu. Jadi kalau kita mau manusia merdeka, Filipi 4:8. Wah, semua dikatakan. Pasti jiwamu fresh, refresh, segar, saudara. Dan imunnya pasti naik. Yang ketiga, merdeka manusia tubuh. Iya. Freedom manusia tubuh. Caranya bagaimana? Jaga kesehatan. Ya. Pakai masker. Sekarang pandemi. Iya kan? Jaga jarak. Gak boleh sentuhan. Cuci tangan. Iya. Perhatikan cara makan kita. Kalau sudah ada kolesterol, jangan makan sate kambing. 10 tusuk, 20 tusuk. Udah ada darah tinggi, jangan banyak makan yang lemak-lemak. Kalau sudah gendut bagaimana Pak Gem? Iya, olahraga banyak. Bakar lemak katanya. Cara makan kita. Supaya apa? Tubuh kita dipakai Tuhan memuliakan Allah. Karena dikatakan apa? Tubuh ini adalah baitnya Allah. Bukan rumah kita. Tubuh ini adalah tubuhnya Tuhan. Jadi enggak suka-suka kita. Haleluya. Nah, Galatia 5 ayat 1 next. Dikatakan gini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sungguh-sungguh merdeka berarti apa? Merdeka seutuhnya. Memang Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda, dari Jepang, dari penjajahan bangsa-bangsa. Tetapi kadangkala kita masih terikat di bidang yang lain. Ya, tidak bebas dari kemiskinan. Kita memang sudah merdeka dari penjajahan, tetapi narkoba terus jalan. Itu terikat. Memang kita bebas dari penjajahan bangsa Belanda, Jepang atau yang lainnya. Tapi masih ada terikat dengan apa? Pornografi. Tadi saya katakan free sex, bukan bebas seks, tapi seks liar. Bahkan ada terikat dengan apa? Perselingkuhan. Iya kan? Tapi dikatakan apa? Kemerdekaan seutuhnya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh. Pandemi ini membuat kita goncang. Wow, bagaimana sih yang dimaksud merdeka, Pak? Ya, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Kemerdekaan seutuhnya, berdirilah teguh. Kesempatan berdosa, kesempatan celah untuk melakukan dosa. Karena Tuhan yang memberikan kita kemerdekaan, pasti kita bisa tutup. Dan sesudah kita berdiri teguh, yang kedua, tidak mau lagi dikenakan perhambaan. Next. Nah, saya catat di sini ada teori belajar bahwa kita hidup dipengaruhi oleh teori belajar. Dikatakan begini, 10% kita dipengaruhi oleh apa yang kita baca. Next. 20% kita dipengaruhi dari apa yang kita dengar.
30% dari apa yang kita lihat. 50% dari apa yang kita dengar dan kita lihat. 70% dari apa yang kita katakan. Perhatikan Bapak Ibu. Bahkan dikatakan 90%, saya tulis ini, kita dipengaruhi oleh apa? Apa yang kita katakan dan lakukan. Wow. Alkitab mencatat ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi diperhamba dosa lagi. Artinya gini, ketika firman itu sepakat atau kita sepakat dengan firman, kita katakan apa yang kita katakan lakukan. Dan apa yang kau lakukan itu perkatakan. Dikatakan apa? Engkau berhasil dipengaruhi oleh perkataan laku dan tingkah lakumu. Itu 90%. Ketika satu contoh ada perempuan 12 tahun pendarahan. Orang sudah mencubir dia. Dan orang-orang berkata terkutuklah wanita itu. Sebab apa? 12 tahun. Bahkan saudaraku harus tahu bahwa setiap wanita, kalau dia ada menstruasi, tidak boleh pernah disentuh orang dan tidak akan pernah didekati orang. Sangat radikal, sangat kuat prinsip tentang hukum-hukum. Bagaimana cara menghampiri orang-orang yang sehat atau kepada Allah. Jadi singkat ceritanya, ketika wanita ini mendengar berita tentang Yesus adalah Tuhan, maka mulai ada satu tekad yang mempengaruhi dia. Yaitu perkatakan dan tindak lanjutnya, tingkah lakunya. Alkitab mencatat, mulai dia bertindak dan memperkatakan apa yang ditindakannya. Asal saja ku jama jumpa Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, perkataan dan lakukannya. Asal saja ku jama jumpa Yesus. Alkitab mencatat apa? Pasti aku sembuh. Dia tidak hanya memperkatakan saja, tetapi dia bertindak untuk mendekat kepada Yesus. Kutuk bisa diubah menjadi berkat. Sakit 12 tahun, Alkitab mencatat. Seketika itu juga sembuh. Wow. Wanita ini dipengaruhi dengan perkataan dan tingkah lakunya. Saudaraku, ketika kita merdeka, kita katakan saya freedom. Dan memang Alkitab mencatat orang di dalam Kristus, dia bebas dari ikatan si jahat. Dia bebas dari semua perhambaan itu. Dan ketika engkau mendengar firman ini dan melakukannya, engkau membawa hasil 90% dalam hidupmu. Maka saya selalu berkata kepada Tuhan, ada satu lagu saya bilang sama Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, mengatakan kebesaran kuasamu. Sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Mari katakan sama-sama, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran.
kuasa-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di Roma pasal 6, next, ayat 17 sampai 18 dikatakan apa? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Dan dalam bahasa Yunani, arti hamba itu doulos. Next. Apa arti doulos? Seseorang yang seluruh hak hidupnya diberikan kepada tuannya. Tadinya kita hambanya dosa. Dosa mendominasi dan hak kita semua diambil alih oleh dosa. Dan ujung-ujungnya maut dan neraka. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari hamba dosa ini. Kecuali hanya satu, Yesus. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Berarti hak hidup kita berikan kepada apa? Kebenaran. Alkitab mencatat dalam kebenaran ada damai sejahtera. Ada sukacita. Saudara pilih mana? Dan roh ketakutan tidak bersumber dari Tuhan, tetapi dari neraka. Berarti lawan kekhawatiran adalah kekuatan. Kita sekarang ini diperhamba oleh kebenaran untuk menjadi hidup hari demi hari menang dan kepada kemenangan yang berikutnya. Ketika kita menjadi hamba kebenaran berarti kita bisa berubah status. Status kita tadinya adalah budak, sekarang menjadi hamba. Beda Bapak Ibu. Tadinya kita adalah karyawan, nih itu istilahnya. Sekarang menjadi pemilik. Wow, saya catat di sini, next. Status seseorang mempengaruhi tindakannya. Contoh ya, Lady Di. Dia kan bukan dari keturunan istana kan. Lady Di itu dari masyarakat sipil, terpilih menjadi ratu atau menjadi istana. Tapi sebelum dia berubah status, dia diajarin dulu. Saya dengar 1 tahun. Attitude-nya, cara bertingkah laku, cara bicara, cara berjalan, cara menyapa, mensalamin orang. Beda banget. Kalau dulu, shalom. Nah, kalau sekarang, shalom. Beda. Jadi status itu mempengaruhi tindakannya. Artinya gini, kalau Bapak Ibu masih tetap selingkuh, berarti statusmu budak. Gitu. Tapi status menjadi hamba kebenaran. Wow. Di situ ada style-style kingdom, kerajaan. Cara bicaranya, cara melihatnya, cara berjalannya. Beda Pak. Dikatakan di 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Saya baca Alkitab ini Bapak Ibu firman Tuhan, saya menangis kepada Tuhan. Saya katakan siapakah aku ini? Engkau telah beli, apa untungnya Yesus? Ini adalah keberuntungan untuk saya. Dibeli, tidak dicicil. Harganya telah lunas dibayar. Nah bagian kita hamba kebenaran. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Saudaraku, Kristen adalah artinya pengikut Kristus. Ketika engkau mengikut Yesus, statusmu menjadi berubah. Berarti ketika kita punya status, itu namanya identitas. Kalau kita punya identitas, maka sesuai posisi identitas itulah tingkah laku kita. Ayo, jangan mau terikat lagi. Sebab apa? Sekali merdeka, klik. Tetap merdeka. Amin.
Sekali lagi coba. Sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya. Sekali lagi, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Ingat, hanya Yesus yang bisa memindahkan neraka, penghuni neraka menjadi penghuni sorga. Hanya dalam nama Yesus jalan mengubah kutuk menjadi berkat. Diperbudak menjadi orang-orang yang merdeka. Kau memilih hari ini. Tuhan datang kepadamu dan Tuhan datang kepada kita semua. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Mari akui, katakan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mau sendiri. Oh, Allah Tuhanku, katakan, yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah, pandang Yesus dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi, pandang Yesus. Ku pandang wajah, pandang Yesus. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah di dalam Kristus. Orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus sembuh. Orang-orang yang lemah dikuatkan. Teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kaulah harapan dalam, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yang percaya dan mengalami mujizat, katakan amin. Amin, 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 amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pengumuman informasi dari tempat ini kepada jemaat Trust Spirit, bahkan cabang-cabangnya, bahkan Bapak Ibu yang mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan doa, boleh Bapak Ibu chat dan tulis nama masing-masing. Kalau bisa nomor HP-nya biar kami bisa hubungi. Yang kedua, tetap kita terus pantau cara hidup kita di dalam rumah, bahkan di rumah di masa pandemi 19 COVID ini. Karena kita tetap harus pakai masker, ya, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, yang ketiga, informasi untuk ibadah kita minggu depan. Kalau PPKM masih diperpanjang, kita juga mengikuti peraturan pemerintah. Sebenarnya saudara, kita bukan takut, tetapi berjaga-jaga, itu artinya hati-hati dan berdoalah. Jadi kekhawatiran tidak sama dengan berhati-hati. Justru orang yang berhati-hati, dia bisa melihat jalan-jalan yang baik, ya. Jadi Bapak Ibu tetap waspada, banyak berdoa karena kedatangan Tuhan. Corona ini adalah di dalam bahasa yang lain dikatakan apa? Sampar, penyakit sampar. Banyak di Alkitab dicatat tentang sampar-sampar sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Baik, itu saja informasinya. Dan juga kami akan informasi lebih dalam di grup kita. Di grup GBI, bahkan grup Kersel dan yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sekali lagi mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Kita akhiri ibadah kita ini. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhan. Haleluya. Ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Oh ajaiblah Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib. Oh ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaiblah Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib, ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sama-sama katakan ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Huriana Bapa Syadalabana. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kembalilah ke tugas masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil daganganmu, hasil pekerjaanmu. Kembalilah dengan rahmat Allah Bapa di surga dengan kasih anugerah Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian hari ini, besok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Katakan Bapa. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam surga ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.